Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam. Kita belum merayakan Natal karena tadi lagu yang kita nyanyikan itu Maranatha. Kalau kita sudah merayakan Natal, maka lagu yang kita nyanyikan itu Haleluya. Kita masih ada di minggu Advent yang keempat. Tadi pagi kita ibadah bersama di Advent yang keempat. Tetapi malam ini kita kumpul belum sampai 12 jam. Kita kumpul untuk tutup minggu Advent. Dan sebentar malam pasti di rumah tangga tiap keluarga mulai ada doa Natal. Karena besok sebagai jemaat kita akan merayakan hari Natal. Boleh kok, meskipun belum hari Natal kita berteriak bersama-sama anak-anak sekolah minggu tadi, Merry Christmas. Mau kan? Oke, Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas. Selamat hari Natal untuk kita semua. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia menetapkan tema Natal tahun 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Menurut gereja-gereja di Indonesia, Natal itu adalah saat di mana Allah memperlihatkan kemuliaan bagi dunia, bagi manusia. Pada saat yang sama, Natal itu adalah waktu di mana manusia menyambut kemuliaan Allah itu dengan bekerja untuk menciptakan damai sejahtera di bumi. Natal adalah peristiwa Tuhan memperlihatkan kemuliaan dan manusia menyambut kemuliaan itu dengan berusaha menghadirkan damai sejahtera di bumi. Bapak ibu-ibu yang terkasih, anak-anak juga, kira-kira selama 1 jam tadi kita kumpul untuk menyongsong Natal itu dapat lihat kemuliaan Allah itu apa dalam pertemuan kita malam ini. Apa kemuliaan Allah yang Bapak Ibu lihat? Karena tadi kita bilang Natal adalah momen di mana Allah memperlihatkan kemuliaan. Dan manusia menyambut itu dengan berusaha menjadi pelaku-pelaku damai di bumi. Kita dapat lihat apa kemuliaan Allah dalam acara 1 jam sebelum khotbah ini. Oke, pasti jawaban masing-masing. Tapi itu juga yang Lukas, penulis kitab Injil yang ketiga, berusaha untuk tunjukkan. Ketika dia menulis sebuah surat kepada Theophilus, dan Lukas mulai bilang, Theophilus yang mulia, setelah mengamati, mendengarkan dengan seksama cerita-cerita yang beredar tentang Yesus, saya memutuskan untuk menulis sesuatu kepada untuk meyakinkan bahwa Yesus itu juru selamat. Jadi Lukas juga berusaha untuk memperlihatkan kepada kerajaan Roma, terutama pejabat-pejabat yang diwakili oleh Theophilus, bahwa Tuhan Allah itu mulia. Dalam peristiwa kelahiran Yesus, Tuhan memperlihatkan kemuliaan. Dan karena itu Lukas mau mengajak Theophilus untuk sama-sama bekerja menciptakan damai sejahtera di bumi. Dan Bapak Ibu semua, kalau kita tahu kesulitan yang Lukas hadapi untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan bekerja bagi damai sejahtera, maka kita akan mengerti mengapa Lukas mulai bercerita tentang kelahiran Yesus dengan memberitahukan ada seorang kaisar besar dalam kerajaan Roma, namanya Agustus, yang memerintahkan diadakan sensus yang pertama di seluruh dunia pada waktu itu. Ini karena Lukas berhadapan dengan satu tantangan besar. Lukas ingin bercerita tentang Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat dunia, kepada Theophilus dan pembesar kerajaan Roma. Tetapi di kerajaan Roma mulai
mulai tahun 14 sebelum Masehi, artinya 10 tahun sebelum Yesus lahir, orang-orang Roma sudah dicerca, sudah dikampanyekan untuk mengaku Kaisar Agustus sebagai anak Allah dan Agustus sebagai juru selamat dunia. Karena Agustus berhasil sebagai seorang raja dalam kerajaan Roma untuk menjaga ketertiban, untuk membangun peradaban, dan untuk menjaga komunikasi antara kota yang satu dan kota yang lain. Agustus toh, dia raja kedua dalam kerajaan Roma yang dianggap sebagai sangat berprestasi. Setelah raja pertama yaitu Julius Caesar, opanya. Kalau kemudian Agustus menggantikan opanya, itu dia berhasil. Jadi di seluruh kerajaan Roma sudah tersebar gosip, berita, kampanye di mana-mana yang menegaskan bahwa Agustus itu adalah anak Allah. Dan Agustus itu juru selamat dunia. Karena dia berhasil juga menciptakan kesejahteraan. Pokoknya kerajaan Roma dan rakyat pada waktu itu hidup berkecukupan. Dan salah satu contohnya yaitu Senat kerajaan Roma membangun patung Kaisar Agustus dan ditempatkan di lapangan terbuka di kota Roma. Lalu semua orang yang datang ke Roma harus menyembah patung itu. Karena Agustus adalah anak Allah dan Agustus adalah juru selamat dunia. Nah, Lukas mau bercerita bahwa Agustus itu bukan juru selamat dunia. Agustus itu bukan anak Allah. Yang anak Allah sejati adalah Yesus. Karena itu dia cari jalan, dia berusaha mencari peluang untuk menyisipkan atau memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah di tengah masyarakat yang sudah kenyang dengan berita tentang Agustus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Dan Lukas ternyata seorang pencerita yang luar biasa sekali. Para ahli perjanjian baru sering menyebut Lukas itu sebagai magister cerita. Dan itu dia tunjukkan ketika dia bercerita tentang kelahiran Yesus. Lukas memilih 5 tema utama untuk mematahkan mitos masyarakat Romawi bahwa Agustus itu adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Sekaligus untuk memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. 5 pokok yang Lukas mau tampilkan itu adalah pertama, laporan tentang sensus. Yang kedua, perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem dari Nazaret yang menempuh jarak sekitar 85 mil, mungkin kira-kira 110 km jalan dari Kupang ke Solo. Lalu yang ketiga, kelahiran Yesus dalam palungan dan dibungkus dengan lampu. Yang keempat, nyanyian para malaikat di padang belantara. Lalu yang kelima, kunjungan gembala-gembala ke tempat kelahiran Yesus. Jadi ada 5 anak catur kira-kira yang Lukas mau pakai untuk mematikan raja yang menyebut dirinya sebagai anak Allah dan juru selamat, supaya Yesus yang adalah raja yang sejati, anak Allah dan juru selamat manusia yang benar, bisa diperlihatkan kepada dunia kerajaan Roma pada waktu itu. Bapak Ibu, Lukas mulai dengan anak catur yang pertama, yaitu bicara tentang seorang kaisar yang besar, Kaisar Agustus. Ya. Nama aslinya itu Gaius Octavianus. Dan dia merupakan kaisar yang sangat besar dan dikagumi. Dan dari kaisar-kaisar Romawi hanya ada 2 kaisar yang namanya ada di kalender Masehi, yaitu Julius bulan Juli dan Agustus bulan yang menyusul. Karena 2 raja itu, 2 kaisar itu sangat populer dan dianggap berkuasa penuh dalam masyarakat. Dan Lukas mau kalahkan cerita kebanggaan orang Roma tentang raja itu. Ya. Agustus memerintah tahun 63 sebelum Masehi. Dan tadi saya bilang pada tahun 14 sebelum Kristus dia diangkat sebagai anak Allah dan diberi gelar juru selamat dunia. Salah satu buktinya
yaitu Senat Roma menerbitkan sebuah koin mata uang Roma. Dan dalam mata uang itu ada gambar dan wajah Agustus. Sebagai kalau ditulis di situ anak dewa atau anak Allah. Dan koin itu menurut cerita Lukas yang nanti dipakai oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang Herodian. Bolehkah kita membayar pajak kepada pemerintah? Jadi Agustus kaisar yang sangat-sangat unggul dan terkenal. Ya. Agustus mendatangkan kesejahteraan. Ya. Lukas lalu menampilkan dua sosok itu secara bersamaan. Agustus disebut sebagai raja yang memerintahkan untuk diadakan sensus. Lalu kemudian Yesus sebagai bayi yang lahir karena perintah maharaja yang agung itu. Waktu Lukas bercerita begitu pasti orang Roma yang membaca itu orang Roma bilang, apa bandingnya antara Agustus dan Yesus? Agustus kan masih tetap populer, dia raja yang berkuasa, sedangkan Yesus hanya bayi kecil yang tidak dikenal, lalu hidup dalam kemiskinan, memiliki orang tua yang tidak punya penginapan di Bethlehem, dan karena itu harus lahir di sebuah kandang yang tidak punya kemegahan dan kemeriahan. Tapi Lukas mau pakai itu untuk menjungkir balik pemahaman warga masyarakat Roma tentang Agustus supaya mereka lebih percaya pada Yesus. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua yaitu Lukas bercerita tentang Yusuf membawa Maria tunangannya untuk melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem karena tunduk kepada kita, Maharaja Gaius Octavianus. Ahli-ahli perjanjian baru setelah memeriksa cerita Lukas ini, mereka bilang Lukas bercerita secara keliru tentang perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret. Kelirunya ada dua pokok kekeliruan. Yang pertama, sensus dalam masyarakat Roma dan Yahudi hanya menghitung laki-laki. Hanya laki-laki saja yang dicatat namanya. Dan perempuan karena itu tidak perlu dicatat sebagai warga kerajaan Roma. Dan karena itu tidak masuk akal kalau Yusuf membawa Maria berjalan 110 km ke Bethlehem. Apalagi Maria sedang dalam keadaan hamil di usia 9 bulan. Itu nonsens. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Kelemahan kedua dari cerita Lukas tentang perjalanan Nazaret Bethlehem, yaitu sensus itu semua orang bisa mendaftar namanya di kota di mana dia tinggal. Jadi Yusuf tidak perlu jalan ke Bethlehem. Dia bisa pergi ke wali atau ke pemerintah di kota Nazaret untuk mencatat namanya sebagai salah satu penduduk kerajaan Roma. Jadi karena itu tidak mungkin dia pergi ke Bethlehem. Kesalahan historis yang Lukas buat menurut para ahli perjanjian baru. Karena sensus pada waktu dulu itu hanya ada dua kepentingan. Raja-raja bikin sensus supaya mereka tahu kekuatan tentara yang mereka bisa bangun dari data jumlah penduduk, terutama orang-orang muda. Karena raja ingin berperang, menaklukkan lagi wilayah yang baru. Lalu yang kedua, sensus dibuat untuk menagih pajak. Karena raja ingin membangun proyek-proyek besar dan butuh biaya dari masyarakat. Maka raja memerintahkan sensus. Tidak mungkin Yusuf pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Dan tidak mungkin Yusuf membawa Maria kalaupun dia pergi ke Bethlehem. Karena mencatat jiwa hanya untuk laki-laki. Sedangkan Lukas mencatat di sini supaya ia didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung itu. Tapi kemudian ahli-ahli PB baca dengan seksama, mereka bilang, waduh ini Lukas ini ternyata seorang magister dalam hal bercerita. Karena tadi saya bilang, dia sedang mencari jalan untuk mematahkan mitos bahwa Agustus itu anak Allah.
dan Yesus yang adalah anak Allah. Lukas memainkan bidak yang kedua tadi, perjalanan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem untuk memastikan klaim Agustus sebagai juru selamat dunia. Apa kuncinya? Lukas kok bercerita Yusuf membawa Maria tunangannya ke Bethlehem karena ia berasal dari keturunan Daud. Dan Lukas mau kasih tahu, yang lahir di kandang itu, yang miskin itu, meskipun dia miskin begitu, dia keturunan seorang raja yang lebih besar dari Agustus, yang lahir 1000 tahun sebelum Agustus. Dan raja itu adalah Raja Daud. Raja di raja yang menggemparkan penduduk Kanaan dan Timur Tengah karena kebesaran, tetapi juga karena ketaatannya kepada Tuhan. Jadi begitu mulai dengan cerita Yusuf dan Maria berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, orang yang mendengar cerita mulai, waduh, ini bayi ini bukan bayi main-main. Ya, memang bayi itu sederhana, miskin dan kata, tetapi ternyata dia keturunan seorang raja yang sangat berkuasa, yang melebihi kebesaran dari Kaisar Agustus. Yang kedua, yang ketiga, bidak yang ketiga, untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan usaha manusia untuk menciptakan damai sejahtera. Lukas mainkan anak cakung yang ketiga, yaitu yang kita baca di ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam tabungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menarik, Bapak Ibu. Lukas lagi-lagi jadi seorang pencerita yang ulung. Mengapa ulung? Kita juga bingung. Saya juga bingung dengan cara Lukas bercerita. Mengapa? Karena Yusuf itu seorang dari Bethlehem. Dia punya banyak keluarga di Bethlehem. Bagaimana mungkin begitu dia tiba di Bethlehem, dia tidak mendapatkan satu pun tempat penginapan di antara keluarganya, di antara sanak saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kita yang hidup berkeluarga, kalau kita pergi ke Atambuan, pergi ke Kefa, pergi ke Soe, kita tidak perlu rumah penginapan. Karena kita punya banyak saudara, kita punya banyak kerabat, kita punya banyak kenalan. Kita bisa tinggal di situ. Rasakan Yusuf, seorang Bethlehem, membawa istrinya yang sedang mengandung, tidak mendapatkan tempat apa-apa dalam rumah atau kamar keluarga dan saudaranya. Bahkan di rumah penginapan pun tidak ada tempat. Tapi itu cara Lukas. Lukas mau memperlihatkan satu yang luar biasa dari Yesus itu. Kalau Maharaja Agustus hanya menjadi raja dalam kerajaan Roma, karena dia punya tahta yang tetap, dia punya kerajaan yang matang, dan dia punya istana yang kuat, maka Yesus yang lahir itu, yang Lukas akan ceritakan sebagai anak Allah dan juru selamat, dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Artinya Yesus itu milik semua manusia, milik orang-orang Yahudi, tapi juga milik orang-orang bukan Yahudi, karena dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap ketika dia lahir. Nanti ketika dia mati pun, dia tidak memiliki kuburan yang tetap. Artinya dia tidak mati, karena tidak ada kuburannya. Dia bangkit. Lalu selama hidupnya, kata Lukas, dia itu mengaku serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya dia bisa meletakkan kepala di hati semua manusia. Dia bisa beristirahat dan berdiam di kota semua manusia, di mana ada orang yang menerima dan menyambutnya. Artinya dia bisa menjadi raja dalam hidup setiap orang yang menyerahkan diri untuk mengikut dan menjadikan dia sebagai juru selamat. Itu luar biasa. Bidak yang ketiga,
Lukas sudah pakai. Tapi kalau orang belum mengerti, maka Lukas pakai anak catur yang keempat. Dan itu anak catur yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Karena anak catur yang keempat itu adalah paduan suara sorgawi yang menghambur keluar di padang Efrata untuk memuji dan membesarkan Yesus. Agustus boleh menjadi anak Allah dan disebut sebagai juru selamat dunia. Tapi itu hanya disiarkan atau hanya diputuskan oleh Senat Romawi yang berjumlah hanya 70 orang. Berapa sih banyak 70 orang? Tidak terlalu banyak. Tetapi Yesus ketika kelahirannya menurut Lukas, seluruh bala tentara sorga keluar untuk menyambut kehadirannya. Boleh kita bilang sorga kosong karena putra mahkota kerajaan sorga sedang lahir di bumi. Dan karena itu seisi sorga keluar untuk memberitakan kepada dunia bahwa telah lahir juru selamat. Dan itu juru selamat bukan baru terjadi ketika kelahiran di Bethlehem, tapi juru selamat itu telah diwartakan beratus bahkan beribu tahun sebelum kelahirannya. Bahkan pada waktu penciptaan langit dan bumi, berita tentang kelahirannya sudah dinubuatkan. Dan itu kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu yang mencengangkan cara Lukas bercerita. Mulai dengan Yesus sebagai bayi diperhadapkan dengan Agustus, maharaja yang besar. Orang mungkin, apa sih Yesus itu dibanding dengan Agustus yang besar? Lalu kemudian perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret. Orang mungkin bertanya, apa manfaatnya kita dengar cerita tentang Yesus? Karena ternyata dia seorang pengembala biasa. Dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Apalagi ketika tiba di Bethlehem, tidak ada tempat bagi dia untuk dilahirkan. Apa sih artinya Yesus itu? Begitu juga dengan palungan. Ketika Lukas bercerita, tetapi puncak dari kewartaan Lukas terdapat pada bala tentara sorga yang keluar untuk memuliakan. Dan isi dari lagu itu, seperti yang kita dengar tadi, itulah yang diambil oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia menjadi tema perayaan Natal kita tahun ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak, ibu-ibu sudah bisa tangkap sedikit apa kemuliaan bagi Allah yang Lukas mau tampilkan? Dan apa yang harus kita buat sebagai orang yang percaya pada Allah untuk menghadirkan damai sejahtera? Belum terlalu ya. Lukas memperlihatkan paradoks dalam cerita Natal. Maharaja dunia selalu menampilkan kekayaan, kuasa, kebesaran dan kebolehan untuk memberi label bagi dirinya sebagai anak Allah, sebagai juru selamat dunia. Tetapi Allah memperlihatkan kemuliaannya bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kebesaran, tapi Allah memperlihatkan kemuliaannya itu melalui jalan kerendahan diri. Maharaja dunia memperlihatkan kebesarannya dengan melakukan sensus penduduk untuk membangun tentara yang kuat, untuk memaksa masyarakat membayar pajak bagi program-program mereka. Tetapi Maharaja semesta memperlihatkan kemuliaannya bukan dengan membangun tentara yang kuat dan bukan dengan meminta pajak yang besar, tapi dia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan dirinya bagi orang-orang yang hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Kemuliaan bagi Allah seperti yang mau ditampilkan oleh Lukas adalah terdapat pada kesediaan tiap-tiap orang untuk melayani sesama dan untuk membangun kesejahteraan bagi semua dengan cara hidup dalam kerendahan, hidup dalam kecukupan, dan hidup berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Natal
adalah masalah Allah memperlihatkan kemuliaannya. Dan karena itu kemuliaan yang ditunjukkan dalam cerita Natal bukan kemuliaan menerima. Natal bukan soal menerima. Manusia menerima juru selamat, oke, tapi itu bukan kunci kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ditunjukkan dalam peristiwa Natal terletak pada kesediaan kita untuk memberi. Natal adalah peristiwa pemberian Allah bagi dunia dan manusia. Kemuliaannya diserahkan kepada dunia. Dan kita yang menerima kemuliaan itu bertugas untuk meneruskan, memberikan kepada yang lain supaya kemuliaan itu menjadi milik semua orang. Kemuliaan Allah ditunjukkan Lukas dengan cara yang unik, yaitu Allah hadir dalam kerendahan, Allah hadir dalam kepapaan, Allah hadir di dalam kemiskinan. Karena dia mau memberi semua yang ada padanya bagi dunia dan bagi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebabnya mengapa pada hari Natal itu sepertinya kita mau peluk semua orang. Kita ketemu di jalan, kita ingin untuk memeluk mereka. Karena kita mendapatkan sebuah pemberian yang luar biasa ini, yang bertentangan dengan pola pikir dunia, politik, pemerintahan, dan kekuasaan. Di mana kemuliaan itu ditunjukkan dengan mengumpulkan kuasa, tetapi di dalam peristiwa Natal Allah menyerahkan diri dan kuasa kepada manusia untuk bersama-sama membangun damai sejahtera. Lukas juga mau bercerita Natal adalah masalah manusia berjanji kepada Tuhan untuk mengerjakan damai sejahtera. Bapak Ibu sudah tahu dari cara Lukas bercerita bagaimana cara manusia membangun damai sejahtera. Belum kelihatan. Lukas bercerita damai sejahtera baru akan tercipta di antara manusia apabila kita berperilaku seperti Yusuf dan Maria, taat kepada perintah yang disepakati bersama, menjalankan dalam ketekunan hal-hal yang kita anggap baik untuk diberlakukan di dalam masyarakat, maka di situ akan tercipta damai sejahtera. Dan Yusuf melakukan itu. Tadi saya bilang, ahli-ahli perjanjian lama, perjanjian baru menyatakan bahwa keputusan Yusuf untuk membawa Maria dari Nazaret ke Bethlehem adalah keputusan yang tidak relevan atau kesalahan historis. Tapi Yusuf taat. Yang kedua, Maria juga taat. Meskipun secara hukum dia tidak diperhitungkan sebagai yang patut dicatat namanya dalam sensus, tapi Maria menjalani itu di dalam ketaatan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita di dalam kelahiran Yesus dengan cara menjadi rendah, miskin, hidup sederhana, dan berkecukupan. Kita bisa melihat kemuliaan itu menjadi nyata bagi semua. Dan manusia yang berjanji untuk mengerjakan damai sejahtera perlu meniru apa yang Lukas ceritakan tentang perilaku Yusuf dan Maria. Mereka taat kepada sesuatu yang telah menjadi keputusan bersama, meskipun itu perintah kaisar. Tapi kalau kaisar itu mewakili seluruh rakyat dalam kerajaan, maka itu keputusan bersama. Dan yang kedua, Yusuf dan Maria mengerjakan apa yang baik bagi kesejahteraan bersama, tanpa berbantah, tanpa menuntut hak diutamakan, dan tanpa mempersalahkan orang lain. Sebab Yusuf bisa mempersalahkan sama keluarga dan saudara-saudaranya di Bethlehem yang tidak memberikan kepadanya tempat penginapan. Tetapi Yusuf menerima semua itu sebagai satu hal yang ada dalam rencana Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan bayi yang lahir itu sebagai anak Allah dan sebagai juru selamat dunia. Kemuliaan bagi Allah dan sejahtera di bumi, itu tema yang menjadi pemandu perayaan Natal kita di tahun 2023. Dan tema itu kita lihat kemuliaan Allah itu ditampilkan dengan cara menjadi sederhana, miskin,
bersama-sama dengan orang-orang yang hina dan mereka yang terpinggirkan. Dan damai sejahtera itu baru kita peroleh apabila kita melaksanakan keputusan-keputusan yang menjadi kesepakatan bersama. Lalu kemudian melakukan sesuatu yang kita anggap baik untuk berkontribusi bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.